Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdi Ferdin Amarta. Saya anak kedua dari pasangan Bapak Nano dan Ibu Nur Hayati. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Tangerang pada 24 Mei 2007. Tempat tinggal berada di Kampung Kadu, Tangerang juga. Orang tua saya berprofesi sebagai wirausaha pedagang. Jadi cerita saya ingin menjadi hafiz ini berawal dari keinginan orang tua dulu awal-awalnya. Lalu setelah saya menyadarinya pada waktu SMP, itu akhirnya saya ingin lebih cepat menghafalnya agar bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari situ. Kalau untuk waktu mulai menghafal Al-Quran itu dari sebelum masuk TK mungkin bisa dibilang dari 4 tahun. Nah, untuk perjalanannya mungkin tidak mulus, dari dulu males-malesan segala macam alasan buat berangkat, sampai sekarang adalah sedikit kesadaran untuk mengerjakannya. Untuk metode khusus lebih ke cara menghafalnya, jadi satu ayat dihafalkan terlebih dahulu sampai hafal, benar-benar hafal, baru dilanjut ayat sebelumnya plus dibaca sambil ulang sama ayat yang sebelumnya sudah dihafal. Jadi satu halaman tuh bisa dibaca mungkin bisa hampir puluhan kali, bahkan ratusan kali gitu. Untuk suasana sih butuh tetap tempat yang sunyi, nggak ada gangguan. Sebenarnya kalau rame nggak terlalu masalah, asalkan jangan ada yang ngajakin ngobrol, itu paling masalah. Ya perannya penting lah, bisa sebagai dorongan juga, karena nggak bakal bisa sampai sini kalau nggak dipaksa dulu awalnya, karena semua itu terpaksa, terbiasa baru luar biasa. Untuk guru banyak lah yang berjasa gitu, guru-guru yang benar-benar ngajarin dari nol, yang sabar banget dari kelas 4 dari 4 tahun itu kan nggak mudah ngajarin anak 4 tahun buat belajar Al-Quran, pasti butuh kesabaran ekstra gitu. Kalau yang ingin disampaikan, mudah-mudahan dengan cerita saya ini banyak yang lebih terinspirasi untuk menghafal Al-Quran dan jadi contoh lah insya Allah yang baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua anggota yang operasi yang sudah memberikan beasiswa kepada saya, yang sudah membiayai saya dari sewaktu kelas 1 SMA sampai sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa فالعاشفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. Awalnya saya sih pengen punya anak bisa hafal Al-Quran itu karena termotivasi melihat pas lagi teman-teman ada yang naik panggung, anaknya hafiz 30 juz. Itu awalnya kayak jadi di hati itu benar-benar punya keinginan, ya Allah kapan anak saya suatu saat naik panggung dengan posisi 30 juz, mudah-mudahan bisa jadi syafaat keluarga, intinya gitu. Mungkin kalau bahasa berlebihan ya, karena kayak saya pribadi sebenarnya bukan basicnya dari penghafal Al-Quran atau pintar Quran gitu. Saya cuma seorang pedagang gitu, cuma mudah-mudahan Allah ijabah dengan itu semua, jadi motivasi luar biasa lah emang kayak saya sama terutama sama ayahnya untuk bisa saling kerja sama menjadikan salah satu anak mungkin one home one hafiz lah intinya gitu. Syukur-syukur mungkin di tiga-tiganya intinya gitu, karena saya punya anak 3, intinya tiga-tiganya sebenarnya pengen banget jadi penghafal Al-Quran intinya gitu. Perjuangannya kalau secara umum sih kita memang masukin ke, pertama memang mengambil guru di rumah, karena saya sendiri bukan ahli Quran, jadi bawa guru ke rumah untuk ngeles Al-Quran yang diawali dari umur 4 tahun. Itu saya lakukan juga bersama teman-temannya dia untuk sebagai sparring biar dia semangat. Yang kedua lagi, hari Minggu saya masukkan ke lembaga LTQ, lembaga Quran yang
bacaannya ke Ibadur Rahman, tartil lah intinya. Kalau itu Effendi Anwar, itu dari cabangnya dari Effendi Anwar Usmani gitu. Terus yang ketiga lagi saya pun masih masukin ke posisi kalau sore masih masuk ke pengajian gitu. Jadi 3 kali double dengan harapan lebih cepat. Kalau anaknya dari kecil posisi anak hiperaktif. Mungkin kalau di antara ketiga anak paling hiperaktif ini. Cuma kalau saya yakin dengan posisi Quran mungkin sebagian dari peredam untuk itu semua biar anaknya bisa rada tenang, rada punya nggak terlalu bergejolak gitu kan. Kalau perjuangannya memang luar biasa ya, mungkin nggak cuma sekedar mungkin kalau kita cerita tuh nggak sekedar mungkin secara yang kasat gitu ya, kita pun lakuin dengan puasa, bantu dengan doa, bantu dengan puasa, bahkan saya niatin setiap pagi tuh siapapun yang beli pakai uang berapapun saya pakai untuk sodako subuh, nominal berapapun saya akan masukkan untuk sodako subuh, walaupun itu mungkin nominal paling gede 100.000 akan saya masukkan untuk sodako subuh, karena itu bagian dari apa, pembantu dia untuk bisa secepatnya diperlancarlah semua Allah biar bisa cepat hafal Quran gitu. Intinya ke seluruh anggota, saya pribadi sebagai ibunya Ihdi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, atas beasiswanya, pembiayaan selama dia kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan sekarang mau kuliah itu sampai posisi selesai. Kita nggak bisa memberikan apa-apa, mudah-mudahan Allah yang balas dengan pahala yang berlipat-lipat, karena kita sendiri nggak bisa membalas kebaikan dari Bapak Ibu semua yang ada di anggota AKR. Intinya kalau pembalasan yang sebaik-baiknya balasan adalah balasan Allah yang Subhanahu wa Ta'ala.